Halo, salam kreatif. Perkenalkan, nama aku Nabila Patricia. Di sini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh dua temanku. Halo semuanya, kenalin namaku Jornimawati Gule. Halo, kenalin juga. Aku Jenita Restiani Ayu-Lestari. Oke, Jenita. Kali ini nih, kita mau bahas sebuah buku yang lagi viral. Judulnya Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Kalian tahu nggak nih? Jangan-jangan kalian malah nggak tahu. Tahu dong Bil, buku itu sekarang lagi tren. Ya pasti tahu dong Bil, itu tuh buku rekomen banget buat dibaca. Nah, bener banget tuh. Karena kalian berdua udah tahu nih tentang buku ini, aku mau tanya-tanya ke kalian. Pendapat kalian tentang buku ini tuh gimana sih? Kalau menurut aku sih nih ya Bil, buku ini tuh bagus banget, rekomen banget buat dibaca. Soalnya buku Bersikap Bodo Amat ini sesuai sama kita yang sering bodo amatan sama sekitar. Ngajarin bersikap bodo amat, tapi ngehasilin karya dari bodo amatnya mereka. Menurut aku sih gitu Bil. Oh gitu Jen. Kalau menurut Jerni, gimana nih Jer? Menurut aku sih, buku ini sangat bagus dan keren banget karena dapat menginspirasi kita semua untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita selama ini. Dan bagi kalian yang belum membaca buku ini, kalian harus baca deh karena buku ini sangat menginspirasi. Kalau menurut aku sendiri nih ya, karena aku orang yang gak terlalu hobi baca, aku gak terlalu tahu sih isi cerita sebenarnya dari buku ini. Cuman, buku ini bagus. Dari hasil yang aku udah review dari berbagai sumber, buku ini tuh ngajarin kita tentang banyak hal untuk bersikap bodo amat sama hal-hal yang gak penting. Kayak misalnya, hal-hal yang seharusnya nggak perlu kita pikirin, malah kita pikirin terlalu berlebihan. Padahal nggak begitu penting juga buat kehidupan kita. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu dibawa stres. Itu aja sih kalau aku. Kali ini aku mau tanya, menurut kalian gimana sih caranya nggak nanggepin komentar orang lain sesuai dengan buku Bersikap Bodo Amat? Menurut kalian gimana? Mungkin lebih ke belajar memahami diri sendiri dulu kali ya kalau aku. Kadang kalau kita terpaku sama komentar dari sudut pandang orang lain, sampai kapanpun kita selalu ngerasa kalau diri kita ini gak pantas. Bahkan mungkin malah kita gak akan bisa maju karena selalu terpengaruh atau kepikiran sama komentar-komentar yang orang lain kasih buat kita. Kalau aku pribadi sih Jen, bodo amat lah tentang komentar orang lain terhadapku. Ini juga hidup-hidup aku yang jalanin, aku yang ngerasakan. Intinya, apapun yang ingin kita lakukan, lakukanlah jika hal itu bersifat positif dan membangun dan tidak merugikan orang lain. Gitu sih Jen, menurutku. Oke, tapi menurut aku sih simpel aja ya. Kita bodo amat aja ya, terus urus hidup kita sendiri, maju ke depan. Kalau kita bisa ngelakuin apa yang kita ingin dan buktiin kepada mereka kalau kita itu bisa maju dan sukses. Aku juga punya pertanyaan nih. Berdasarkan buku yang telah saya baca dan video yang telah saya tonton, kalian setuju gak sih tentang usaha yang kita jalanin pasti gak instan dan butuh waktu untuk bisa mencapai itu semua? Bagaimana sih pendapat kalian Bill, Jen? Setuju sih kalau aku. Semua itu kan butuh proses, gak bisa langsung instan kita dapetin gitu aja. Jadi ya semuanya harus ada usahanya dulu, baru deh tuh dapet hasilnya. Ya pastinya setuju dong Jer, karena semua usaha yang kita lakukan
Buat dapetin hal yang kita inginkan pasti butuh usaha sama perjuangan yang panjang, dimana proses itu kita ada jatuh bangunnya, gak instan. Walaupun instan, pasti hasilnya gak sesuai harapan. Maka dari itu dibutuhin usaha keras buat dapetin hasil yang memuaskan nanti di akhir. Menurut aku sih gitu, Jer. Bener banget. Berarti jawaban kita semua hampir sama dong. Aku juga sependapat dengan kalian. Karena sudah pasti semua hal itu butuh proses dan gak instan. Apalagi untuk mendapatkan sesuatu hal yang terbaik itu gak gampang loh dan membutuhkan proses. Intinya gini, jalani prosesnya, nikmati, sabar dan berusaha. Yakinlah kita pasti mendapatkan apa yang kita inginkan, karena sesungguhnya orang yang berusaha pasti membuahkan hasil yang maksimal. Oke, karena kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing pendapat kita mengenai buku ini, kita akhiri aja kali ya sesi kali ini. Takutnya yang ngedengerin malah ngantuk lagi kalau kita terlalu panjang. Kesimpulan dari yang udah kita bahas tadi, tanamkan sikap bodo amat kita sama hal-hal yang gak penting. Jangan dengerin komentar jelek dari orang lain. Nikmati prosesnya dan syukuri hasil yang kita dapatkan. Buat Jerni sama Jenita, makasih banyak udah mau ngobrol dan sharing-sharing bareng. Buat pendengar podcast kita juga makasih banyak udah mau ngedengerin obrolan kita bertiga. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kurang lebihnya aku ucapkan terima kasih. Bye-bye.